Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat dan damai sejahtera serta kasih Kristus senantiasa melingkupi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita minimal mendengarkan firman Tuhan seminggu sekali. Bahkan ada yang tiap hari mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube atau membaca firman Tuhan melalui renungan-renungan. Tetapi, mengapa hasil dari firman Tuhan yang sama-sama didengar berbeda pada tiap-tiap orang? Ada orang yang sesudah mendengarkan firman Tuhan, hidupnya berbuah dan menjadi berkat. Tetapi ada orang yang hasilnya biasa-biasa saja, atau bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bagaimana sikap kita yang seharusnya dalam meresponi ajaran firman Tuhan yang kita dengar, supaya kita dapat berbuah? Pertama, kita harus berhati-hati dan belajar untuk mengerti firman Tuhan yang kita dengar. Karena kalau tidak, iblis akan datang dan mengambil ajaran yang telah ditanam di hati kita. Ayat 19. Kemudian kedua, kita harus menerima ajaran firman Tuhan dan membiarkan ajaran itu masuk ke dalam hati kita dan menyimpannya dengan baik. Karena kalau tidak, ketika ada percobaan atau masalah, maka kita akan mudah menyerah. Karena ajaran dari firman Tuhan itu tidak ada yang kita ingat lagi di ayat 21. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan kita terbuai oleh hal-hal duniawi seperti kekhawatiran akan hidup, tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, dan segala sesuatu yang tertulis di dalam ayat 22. Karena hal-hal ini akan membuat ajaran-ajaran yang kita dengar tidak bisa bertumbuh, menjadi terhimpit oleh semak duri, dan tidak berbuah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin agar tanaman kita bertumbuh, kita harus memperhatikan dengan baik tanaman tersebut. Pertama, kita harus menyiapkan tanah yang gembur atau subur. Tidak ada batu-batu atau tanaman lain yang menghalangi. Kemudian kita juga harus memberi pupuk, menyiram, dan membungkus benih atau bakal buah supaya tidak dimakan binatang atau hama. Kemudian juga mungkin memberikan obat dan lain sebagainya. Demikian pula dengan lahan hati kita yang akan menjadi media untuk menumbuhkan firman Tuhan. Kita harus menjaganya dari berbagai hal-hal yang merusak, yang datang dari dalam dan luar lingkungan kita. Kita harus senantiasa berintrospeksi diri dan waspada terhadap tipu daya iblis. Karena iblis tidak suka apabila kita mencintai firman-Nya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah kita dapat melakukan apa yang ditulis dalam ayat 23. Kita mau mendengar firman Allah dan mengerti dan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati.